Bekerja tanpa pendamping, kiprah Anies diuji. Rentetan masalah ibu kota menjadi amunisi otomatis untuk menguliti kinerja Gubernur DKI. Terbaru, kualitas udara Jakarta yang buruk seolah menyudutkan Anies. Tapi haruskah polusi udara menjadi beban Anies semata, sementara daerah penyandang ibu kota juga bernasib sama? Kami soroti, hujan kritik redupkan Anies? Satu persatu, batu terjal datang merintangi langkah Anies Baswedan menahkodai Jakarta. Belum tuntas masalah sampah, Anies memikul beban penanganan kualitas polusi udara ibu kota. Jadi terus terang dalam konteks ini kan pemerintah DKI Jakarta itu banyak lalainya, mulai dari konversi bahan bakar gas itu lupa. Bahkan kewajiban dari Perda itu kan kendaraan operasional Pemda dan angkutan umum di DKI Jakarta wajib menggunakan bahan bakar gas. Tetapi faktanya kan nggak terjadi itu. Satu pun sekarang ini kendaraan Pemda nggak ada yang pakai bahan bakar gas. Jadi ironis kan, bagaimana kita bisa menegakkan aturan ketika Pemda DKI Jakarta sendiri tidak patuh terhadap amanat peraturan daerah. Polusi itu dihasilkan oleh kegiatan manusia. Kegiatan manusia sehari-hari, mayoritas dari kita menggunakan kendaraan bermotor, mayoritas. Jadi di Jakarta penduduknya 30 juta. Tapi Jakarta dan sekitarnya itu ada 30 juta. Dan di siang hari beramai-ramai kita menggunakan kendaraan bermotor untuk datang ke Jakarta. Dan itu kemudian kontribusi pada polusi, knalpot kita nyumbang semua itu. Tak mau menanti rampungnya penanganan polusi udara, Anies pun harus menerima gugatan dari warga Jakarta. Kelompok warga ibu kota Jakarta tak terima kesehatannya menurun akibat polusi udara. Iya, faktanya dia pemimpin ibu kota dan kemudian ada 10 juta yang tinggal di sini dan kemudian harus terkena imbas udara yang tercemar. Kita semua menghirup udara yang tercemar kan. Dan kemudian kenapa Anies juga digugat itu adalah karena dia tidak melakukan kewajiban hukumnya. Ada kewajiban misalnya dia harus menginventarisasi emisi, dia kemudian harus melakukan uji emisi, ya. Itu yang nggak dilakukan gitu. Dan kemudian dia juga nggak pernah punya rencana dan strategi dan rencana aksi pemulihan kualitas udara di Jakarta. Setiap warga negara, setiap badan memiliki hak untuk melakukan proses hukum, boleh-boleh saja. Jadi kita hormati itu dan semua yang menjadi kewajiban hukum akan kita ikuti. Nah, di sisi lain, polusi ini adalah kegiatan kita semua. Kan yang buat polusi bukan PNS saja. Inti gugatan kami adalah harusnya ada langkah-langkah selaku gubernur yang bisa dilakukan. Tapi itu tidak dilakukan oleh gubernur. Sehingga kami ya sebagai warga Jakarta dirugikan secara hukum. Untuk itu kami menggugat. Anies mengeluarkan instruksi gubernur tentang peremajaan dan pembatasan usia kendaraan umum, kenaikan tarif parkir hingga perluasan sistem ganjil genap. Tapi kebijakan ini justru menuai polemik baru. Saya melihatnya gini, kebijakan-kebijakan yang ada gitu ya, ini belum memaksa. Tadi saya bilang harusnya memaksa masyarakat mulai mengendalikan penggunaan kendaraan pribadinya. Dan dia terpaksa pindah ke angkutan umum, gitu loh. Nah, ini yang belum ada gitu loh. Itu jadi
Kalau kita bicara mengurangi kemacetan, kebijakan signifikan yang harus dilakukan adalah oke, ini angkutan umum masalahnya sudah ada gitu ya, perbaiki, rerouting misalnya, bangun integrasi, lalu tekan supaya jangan terlalu mudah orang pakai kendaraan pribadi. Source atau sumber utama ini ternyata aktivitas manusia, ada 86% itu disebabkan oleh kendaraan bermotor yang memang belum memakai BBM yang ramah lingkungan seperti itu. Lantas cukup ampuhkah isu polusi hingga pengelolaan sampah itu menggoyang kursi Anies? Adakah aktor di balik suara minor yang gencar diarahkan ke sang gubernur?